warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Insya Allah kita masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada posisi sekarang, mari sama-sama kita selalu mempersiapkan diri dan berdoa dalam situasi sekarang agar kita terjauh dari semua permasalahan, khususnya pada masa pandemi ini. Yang saya hormati dan muliakan para senior dari IAI dan pengurus IAI serta seluruh anggota yang alhamdulillah saat ini sempat hadir semua. Ini seluruhnya pasti anggota IAI. Saya merasa terhormat sekali diajak bersama-sama untuk hadir dalam kegiatan yang sangat baik ini, dan tentunya rasa terima kasih saya juga saya sampaikan kepada PD IAI dan panitia khususnya, serta teman-teman dari Zuli Pharma. Ini adalah CV saya, tadi sudah dibacakan. Dan kalau tadi Mas Nanang itu sebagai ketua IAI DIY itu menyampaikan bahwa kedekatan saya dengan apoteker, saya kira saya sangat dekat sekali, dan saya menyampaikan salam dari istri saya. Istri saya adalah seorang apoteker, kebetulan mertua saya kedua-duanya juga adalah seorang apoteker, dan beliau menyampaikan salam. Organisasi ini mungkin mesti ditambah mungkin Ikatan Suami Apoteker Indonesia begitu ya. Oke. Ini adalah disclaimer saya, dan pada hari ini kita bersama-sama dengan Zuli Pharma untuk membicarakan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu manajemen hiperglikemia dengan insulin lispro pada sesi SOS yang ke-28 tanggal 27 pada hari ini. Saya mau coba untuk mengeluarkan pointer. Oke. Materinya sangat luas, dan tentu saja kita mulai dengan definisi dulu, walaupun ini selalu telah disampaikan dalam setiap pertemuan-pertemuan, dan saya sangat yakin bahwa kita semua telah mengetahuinya. Bahwa secara definisi Ramachandra tahun 2017 mengatakan bahwa diabetes itu, kalau kita berbicara tentang hiperglikemia, tentunya kita berbicara tentang diabetes mellitus, yaitu adalah suatu metabolic disease yang kompleks dengan multifaktorial etiologi dan manifestasi klinis yang bermacam-macam, ditandai dengan hiperglikemia. Kemudian dari William mengatakan bahwa ini merupakan suatu kelainan yang bersifat kronik karena adanya gangguan hiperglikemia yang terjadi pada fasting dan postprandial. Dan menurut saya ini yang paling lengkap adalah merupakan kelompok penyakit metabolik. Ya, kalau kita berbicara tentang penyakit metabolik, maka yang dimetabolisme oleh tubuh kita itu bukan hanya berbicara tentang karbohidrat, tetapi juga berbicara tentang protein dan lemak. Penyakit ini bersifat kronik, artinya tidak ada namanya diabetes itu adalah diabetes yang sifatnya akut. Saya menemukan bahwa beberapa saat ini banyak sekali orang yang terdiagnosis sebagai diabetes, paling tidak terjadi krisis hiperglikemia pada kasus-kasus COVID. Tetapi beberapa bagian yang kalau seandainya pasien tersebut diperiksa HbA1c rata-rata sudah di atas diagnostik. Artinya sebenarnya sudah terdiagnosis diabetes secara lama, dan bagi yang HbA1c-nya masih rendah, maka setelah terkena COVID biasanya dia akan sembuh sempurna bahkan bebas obat. Dan ini bersifat kronik progresif. Kenapa saya warnai dan kenapa saya perjelas lagi, walaupun ini sudah sangat-sangat kita ketahui bersama, artinya bahwa penyakit ini terus-menerus akan maju menuju ke arah perburukan. Artinya mencapai kepada posisi komplikasi yang pasti akan terjadi. Disinilah peranan kita untuk dapat sama-sama nantinya kita mempelajari dan memberikan terapi semaksimal mungkin.
ditandai dengan adanya gangguan sekresi atau kerja daripada insulin atau kedua-duanya. Yang paling banyak adalah posisi kedua-duanya, khususnya pada diabetes tipe 2. Ini adalah diagnostik. Pada prinsipnya adalah sesuai dengan definisi tadi, pemeriksaan kadar gula darah. Sehingga pada kesimpulannya bahwa pemeriksaan HbA1c lebih dari 6,5, pemeriksaan kadar gula darah lebih dari 126, dan pemeriksaan kadar gula darah sewaktu dengan diikuti oleh gejala dan pemeriksaan TTGO itu lebih dari 200. Nah, khusus untuk pemeriksaan HbA1c tentunya kita harus memperhatikan laboratorium-laboratorium yang telah terstandarisasi dengan adanya sertifikat NGSP. Jadi ini sangat penting karena beberapa kali kita menemukan kesulitan bahwa HbA1c yang dikeluarkan oleh sebuah laboratorium kadang-kadang membingungkan kita dalam memberikan terapi. Sehingga kepada kita semua tenaga kesehatan diharapkan bahwa kalau seandainya ada gambaran HbA1c, minta untuk ditanyakan apakah ini sudah ada NGSP-nya atau belum. Ini adalah perjalanan penyakit diabetes. Pada prinsipnya bahwa perjalanan penyakit diabetes ini dimulai dari prediabetes, dimulai dari sebelumnya adalah orang-orang yang sehat, lalu terjadi gangguan dan terdapat diagnosis penyakit diabetes yang mengakibatkan di mana setelah terdiagnosis diabetes biasanya sudah lebih dari 50% fungsi sel beta atau keberadaan sel beta pankreas sebagai penghasil insulin yang ditandai dengan keberadaan oleh C-peptide itu sudah sangat berkurang. Sehingga makin lama makin hilang, dan bahkan ada yang disebut dengan untuk diabetes tipe 2, ada yang disebut dengan secondary failure atau kegagalan sekunder sehingga membutuhkan terapi insulin secara penuh. Diabetes ini sebenarnya merupakan hal yang harus diperhatikan. Tadi sudah dibicarakan oleh moderator, sudah selintas diangkat oleh moderator. Tetapi kita by data mengatakan bahwa International Diabetes Federation tahun 2019 telah menayangkan ini pada tahun 2019 di bulan Desember, dan alhamdulillah saya ikut dalam sesi penayangan tersebut di Busan. Itu dikatakan bahwa saat ini didapatkan lebih dari 9,3% seluruh penduduk di dunia yang berusia 20-79 tahun itu menderita diabetes. Dan di Indonesia dinyatakan kita tuh sebagai peringkat ke-7 untuk diabetes dengan perkiraan jumlah pasien yang menderita diabetes itu adalah 10,7 juta orang atau 6,2%. Kita memiliki sistem atau memiliki data tersendiri, yaitu didapat dari Riskesdas baik tahun 2013 maupun 2018, dinyatakan bahwa kita tuh 8,9% penduduk Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas dan melakukan pemeriksaan kadar gula darah. Kita terbayang bahwa penduduk Indonesia yang tidak melakukan pemeriksaan pada kadar gula darah pada saat penelitian itu mungkin masih banyak. Didapatkan bahwa 8,5%. Dan Perkeni menemukan di 2018 itu perkiraan adalah 10,9% dari jumlah penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun. Artinya ini banyak sekali. Dan ini membutuhkan effort yang sangat besar bagi kita, baik itu dari sisi biaya maupun dari sisi kebutuhan kebutuhan pendukung yang lainnya. Dan dinyatakan bahwa dari IDF itu kematian yang diakibatkan oleh diabetes dan komplikasinya itu penyumbang 11,3% dari seluruh kematian global. Untuk prediksi tahun 2045 didapatkan bahwa 700 juta orang dewasa akan diprediksi menjadi diabetes.
hampir 3/4 miliar. Kalau kita menghitung juta ya kayaknya masih terlalu sedikit ya sebutannya ya, pendengarannya. Tapi kalau kita katakan 3/4 miliar, saya pikir itu sudah angka yang sangat besar. Bayangkan bahwa bagaimana kita akan mengatasi ini dan akan mencegah komplikasi yang akan kita hadapi ke depan. Komplikasi diabetes kita sudah tahu semua, bahwa dari berbagai organ, terutama organ-organ yang memiliki pembuluh darah. Nah, pertanyaannya adalah, adakah organ-organ yang tidak memiliki pembuluh darah? Nah, saya kira itu bisa kita jawab bahwa tidak ada. Artinya bahwa diabetes ini menyebabkan komplikasi atau kondisi kelainan pada semua organ yang ditemui. Baik itu mulai dari stroke, dari otak, kemudian peripheral artery disease, dan ini adalah penelitian saya terakhir tahun 2020 itu bagaimana retinopati diabetik itu diderita oleh lebih dari 80% penderita diabetes yang berobat, dan berdasarkan laporan yang diberikan oleh America Diabetic Association di tahun 2018 ke atas itu penyebab kebutaan lebih dari 50% orang dewasa. Dan dikatakan bahwa mereka menggunakan bahasa loss of vision. Artinya bahwa ini bergradasi, bukan dikatakan blindness. Inilah yang menyebabkan beberapa dari penderita diabetes itu tidak aware terhadap kondisi penyakitnya. Yang menyiksa juga, walaupun tampaknya masih sangat baik, adalah apa yang disebut dengan neuropati perifer. Neuropati perifer ini tidak mengenakkan sekali. Saya ini adalah seorang penderita diabetisi, dan keluarga saya juga banyak yang menderita diabetisi, yang menderita diabetes. Jadi permasalahan neuropati ini adalah sesuatu permasalahan yang menjadi tanda kutip menjadi keluhan yang besar bagi penderita diabetes. Tidak enak, badannya sakit, kemudian kakinya berat, tidur tidak bisa nyenyak. Ini karena neuropati diabetes. Artinya kualitas hidup dari penderita diabetes itu kalau sudah terjadi komplikasi dan tidak kita atasi, itu akan turun. Yang mengejutkan sekali adalah di 2013 tuh Armstrong itu telah melaporkan bahwa setiap 7 detik itu ada 1 orang penderita diabetes yang meninggal. Saya sengaja mengungkapkan ini semua kepada kita agar kita menjadi aware dan agar kita menjadi sama-sama menyatu dalam mengobati dan menangani masalah diabetes ini. Tahun 2013, alhamdulillah ada penurunan yang dilaporkan oleh WHO, naik. Jadi sekarang jadi 7 detik 1 orang meninggal karena diabetes. Sayangnya pada IDF tahun 2019 dikatakan setiap 1 menit ada 7 orang yang meninggal karena diabetes. Bayangkan saya sudah berbicara sekian menit, itu mungkin sudah banyak sekali penderita-penderita diabetes yang mengalami kondisi yang seperti ini akibat komplikasi daripada diabetesnya. Dan Armstrong juga di tahun 2013 mengatakan bahwa setiap 20 detik ada 1 kaki yang diamputasi akibat diabetes. Ini merupakan satu kondisi yang menurut saya adalah suatu kondisi yang mengerikan kalau seandainya tidak kita bersama-sama melakukan penanganan secara holistik pada diabetes ini. Karena banyaknya multikomplikasi tersebut, maka tentu saja dibutuhkan multiple approach dari penanganan diabetes. Dari sisi dokternya saja, kita sudah melibatkan berbagai macam dokter. Jadi kalau sejawat itu bisa melihat, kalau dari saya selalu mencoba untuk mencari jangan sampai terjadinya komplikasi dan itu terlewatkan. Saya melibatkan sekian banyak dokter, tetapi tentunya ini harus diintegrasikan secara menyeluruh. Dan seorang dietitian atau ahli gizi, spesialis gizi klinis, itu sangat-sangat dibutuhkan. Tidak ada yang namanya pengobatan, pemberian obat-obatan, baik itu oral maupun injeksi, kalau seandainya dietitian itu tidak terlibat dan pasiennya tidak dapat mematuhi penggunaan diet yang baik. Yang penting lagi adalah apoteker. Pengertian dan pemahaman
dari seorang apoteker tentang obat-obatan diabetes ini amat sangat diperlukan, karena setelah dia berobat ke dokter, mengambil obatnya, kadang-kadang pasiennya bingung kapan harus memakan obatnya, bagaimana cara menyuntikkannya kalau misalnya ini, dan bagaimana cara menyimpannya. Kadang-kadang tidak dilakukan edukasi kembali di ruangan praktek karena banyaknya pasien-pasien yang berobat. Tentunya adalah apoteker sebagai pintu terakhir daripada pengawasan pasien yang langsung kontak kepada pasien ataupun keluarganya, tentunya ini merupakan satu posisi yang sangat-sangat vital dalam pengobatan dan penanganan diabetes secara umum. Dan yang terakhir adalah bagaimana keterlibatan keluarga dalam mengatasi dan terapi integritas daripada diabetes. Dari semuanya itu, tentunya kita memutuskan sebuah sasaran atau tujuan daripada pengendalian diabetes itu. Saya ambil dari Perkeni tahun 2019 dan ada tahun 2019, parameternya adalah sama, berbagai macam parameter ini hendaknya harus kita lakukan pengawasan, baik itu dari segi IMT, tekanan darah, kemudian kadar gula darah, dan profil lipidnya. Profil lipidnya yang jarang kita lakukan pemeriksaan itu adalah ApoB, karena didapatkan bahwa ini triglyceride-nya sudah bagus, LDL-nya sudah bagus, HDL-nya sudah baik, tetapi kok masih terjadi komplikasi. Ini adalah yang harus kita lakukan pemeriksaan, tetapi ini sangat jarang karena tidak ada pemeriksaannya dan tidak ditanggung oleh asuransi utama di negara kita. Yang kita tinjau itu adalah HbA1c. HbA1c target kita adalah di bawah 7. Tetapi ini tentunya bersifat individual. Kalau orangnya masih muda dan tidak ada komplikasi atau komorbid yang lainnya, maka bisa kita capai 6,5 bahkan 6,5 ke bawah. Seperti saya ini mencapai selalu di bawah 6. Saya HbA1-nya sudah 8 tahun terakhir ini selalu di bawah 6. Kemudian kalau orangnya tua atau ada penyakit yang lain, itu tentunya kita melakukan target mungkin di bawah 7,5. Jadi ini sifatnya individual. Tetapi pada prinsipnya di bawah 7 itu adalah capaian kita. Sayangnya bahwa kesepakatan di dunia yang menyatakan bahwa HbA1c itu di bawah 7, ini adalah gambaran global negara-negara yang ada di dunia dari berbagai macam benua, itu dinyatakan bahwa belum ada satu negara pun yang secara umum dapat mencapai target HbA1c di bawah 7 di atas 10%. Kalau datanya yang ada begini. Yang terendah adalah negara yang sangat kita kenal semua, Amerika Serikat, itu 7,2% pencapaian HbA1c-nya di bawah 7. Dan yang tertinggi adalah Rumania. Bagaimana daerah Asia yang dimana Indonesia berada di dalamnya? Bagaimana data kita? Kita kebetulan mempunyai data yang alhamdulillah berasal dari BPJS, dari program Prolanis. Kalau data yang lain kita belum mempunyai data yang lebih akurat. Sehingga ini mungkin bantuan kita semua agar paling tidak kita mempunyai data nantinya secara gamblang tentang diabetes ini. Dikatakan bahwa dari seluruh program peserta Prolanis, ingat ya, peserta Prolanis yang terdaftar dan terdiagnosis diabetes hanya mencapai 18,79%. Tetapi dari peserta tersebut, semuanya itu yang terkendali HbA1c-nya itu hanya 2,15%. 2,15%. Jadi kita itu jauh benar dari target yang kita harapkan. Dan ini juga didukung oleh berbagai penelitian yang dilakukan oleh Rosdaniati, misalnya melihat kadar gula darah puasa dan postprandialnya mulai dari Januari 2017 sampai Desember 2018, 2 tahun berturut-turut, terlihat bahwa rata-rata gula darah puasanya yang tadi ditargetkan sekitar 126 itu paling tinggi, itu semuanya mendekati 200, dan sesudah itu pas itu gula darah postprandialnya itu semuanya di atas
200. Dan ini dibuktikan dengan pemeriksaan HbA1c, rata-rata bahwa pemeriksaan HbA1c-nya itu di atas 8,5. Jadi memang kita kesulitan. Dan ini data yang saya kumpulkan sendiri di tahun 2020 bahwa profil pasien diabetes yang berobat di RSUD Sutomo yaitu hanya 13,4% yang terkendali kadar gula darahnya. Sekali lagi ini merupakan suatu tantangan bagi kita semua. Padahal laporan UKVDS kita ketahui bahwa UKVDS itu adalah suatu penelitian yang berskala sangat besar yang dilakukan di tahun 2000-an, itu dihasilkan pengumumannya tahun 2000-an mengatakan bahwa setiap penurunan 1% HbA1c itu menyebabkan penurunan kemungkinan komplikasi kardiovaskuler itu 37%. Dan dapat menurunkan angka amputasi, perkiraan angka amputasi itu sekitar 43%. Begitu juga dengan kematian, serangan jantung, stroke, dan penyakit-penyakit yang melibatkan kardiovaskuler lainnya. Jadi sangat bermakna sebenarnya penurunan HbA1c ini. Saking kita inginnya untuk menurunkan HbA1c, di bawah tahun 2018 itu adalah program penurunan HbA1c, dan ini adalah guideline yang dikeluarkan mulai dari tahun 2018 sampai awal Januari 2021. Bayangkan begini banyaknya, semuanya berkeinginan untuk mengeluarkan guideline. Bagaimana cara penanganan diabetes ini. Kenapa ini dikeluarkan? Karena penanganan diabetes itu adalah sulit sekali. Kita menggunakan guideline yang dikeluarkan oleh Perkeni tahun 2019. Insya Allah ini juga nanti akan ada perubahan pada prinsipnya bahwa HbA1c-nya yang telah terdiagnosis dengan diabetes itu menggunakan obat-obatan, di awalnya adalah dengan obat-obatan oral ataupun dengan obat-obatan yang non-insulin, lalu kemudian sudah mulai digunakan insulin, dalam hal ini insulin, kemudian kalau memang masih belum dapat tercapai maka digunakan obat-obat insulin, bahkan telah dilakukan dengan pemberian insulin intensifikasi atau penggunaan insulin yang bukan hanya basal. Jadi sekarang prinsipnya adalah kalau memang ditemukan indikasi dan diperhatikan bahwa kemungkinan pasien ini akan memiliki penyakit diabetes yang makin progresnya makin tinggi, maka penggunaan insulin, baik itu insulin basal bahkan dengan tambahan insulin prandial itu segera dilakukan. Karena kenapa? Kalau menggunakan insulin basal saja itu secara umum di dunia dinyatakan bahwa lebih dari 60% itu tidak tercapai dan terjadi pelambatan atau delay untuk melakukan intensifikasi atau penambahan insulin yang lain. Ini adalah pola berpikir bagaimana rancangan kita dalam memberikan terapi diabetes, mulai dari OAD. Yang paling penting itu adalah perubahan gaya hidup, tetapi perubahan gaya hidup ini sangat mudah untuk dibicarakan, tetapi sulit sekali untuk dikerjakan. Tahun 2012 disertasi saya itu tentang pola hidup sehat. Jadi itu sulit sekali ini dicapai, sehingga pembelian OAD harus segera kita berikan, bahkan segera kita melakukan pemberian injeksi untuk penggunaan insulin. Karena kenapa? Kalau melihat dari perjalanan penyakitnya tadi, bahwa kemungkinan besar kita akan nantinya menemui apa yang disebut dengan secondary failure, dan yang menyebabkan insulin itu sudah sangat berkurang. Ini adalah preparat insulin secara keseluruhan, nanti akan dijelaskan oleh pembicara yang kedua, tetapi kita melihat bahwa insulin itu dibagi atas kerjanya itu short acting dan rapid acting, kemudian intermediate, lalu long acting dan ultra long acting, serta premix. Ini nanti insya Allah akan dijelaskan secara lebih
jelas pada sesi berikutnya. Kalau kita sudah melihat daripada guideline tadi, lalu insulin mana yang akan kita gunakan? Semua insulin ini dapat kita gunakan secara awal sebagai insulin inisiasi. Apakah kita mau menggunakan basal only atau basal saja, yang dikenal sebagai dengan teorinya adalah F3 atau fixed fasting first, itu artinya menggunakan basal insulin, atau kita menggunakan prandial insulin karena pada posisi gula darah basalnya mungkin telah terkontrol dengan baik pada sisi pemberian obat-obat oral, tetapi makannya itu kacau begitu, mungkin kita hanya memberikan prandial, atau kita menggunakan ada yang sediaan premix, itu artinya basal dan prandial, atau satu-satu basal dengan prandial yang 1 kali, atau prandial yang 2 kali, atau prandial yang 3 kali. Yang mana yang akan kita pilih? Pada prinsipnya pemilihan ini sekali lagi tergantung dengan kondisi pasiennya, dan itu akan dilihat dari seluruh profil yang ada dari keadaan kadar gula darah, HbA1c, dan nilai-nilai gambaran laboratorium yang lain. Kalau kita melihat bahwa di mana sih letak kerja daripada insulin-insulin tadi, kalau basal itu artinya membantu khususnya untuk perbaikan fasting glukos. Kalau yang prandial tentunya berdasarkan namanya itu adalah postprandial glukosnya, lalu yang premix itu bisa membantu untuk prandial dan fastingnya sekaligus. Pemilihan ini sekali lagi adalah pemilihan berdasarkan dari profil pasiennya. Ini adalah tingkatan atau tahap yang secara teoritis dan secara praktis mudah untuk kita ikuti, tetapi tidak mesti bahwa urutan-urutan ini harus kita kerjakan berdasarkan urutan-urutan yang sudah ada ini, inisiasi, kemudian optimalisasi daripada basal, kemudian baru diberikan prandial, baik itu dengan 1-4 kali bolus daripada prandial atau diubah dengan premix yang dikenal sebagai intensifikasi. Tidak mesti begini, tetapi bisa saja langsung kita menggunakan basal plus. Jadi basal dan dikasih dengan plus, baik itu +1, +2, atau +3 yang dikenal dengan basal bolus. Karena kenapa? Sekali lagi dikatakan bahwa kalaupun teorinya dikatakan bahwa fixed fasting first, artinya pemberian basal dahulu, tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Davidson itu tahun 2013, dan ini masih berlaku sekarang kalau melihat dari gambaran HbA1c tadi, bahwa basal insulin itu tidak cukup, khususnya untuk daerah Asia. Karena kenapa? Orang Asia ini memiliki keciri khasan atau karakteristik khusus, yaitu pola makannya adalah semuanya besar. Pagi-pagi, ini Jogja ya, pagi-pagi ya makan gudeg, kemudian siangnya makan snacknya makan lontong balap, lalu siangnya makan soto dengan tengkleng dan sebagainya, kemudian sore harinya juga. Jadi semuanya itu besar, dan karbohidrat kita itu lebih dari 60% belum sesuai dengan asupan daripada yang dikenal sebagai gizi yang seimbang. Itu belum sesuai. Sebagian besar daripada kita orang Indonesia, termasuk saya. Panduan terapi insulin tahun 2017, kenapa saya ambil tahun 2017 yang utama? Karena untuk terapi insulin itu pengejaran HbA1c itu ada itu tahun 2017. Kalau tahun 2018 ke atas itu sudah mengenai konsentrasinya ke arteri, kejadian daripada vaskuler dan kardio event. Jadi kejadian vaskuler dan kardio disease ya. Jadi itu tahun 2017, tahun 2018 ke atas, termasuk tahun 2019
19 dan 2021 sudah memulai apa yang disebut dengan KERMI. KERMI itu kardio-renal metabolisme. Jadi ini adalah panduan tahun 2017 yang masih digunakan sekarang. Setelah insulin basal dengan metformin sebagai panduan umum, setelah insulin basal dengan metformin sebagai terapi lini pertama, itu maka apabila HbA1c-nya tidak atau belum terkontrol, tambahkan rapid insulin pada satu makan terbesar. Selanjutnya dievaluasi, diperiksa pada titik-titik pemeriksaan kadar gula darah, terutama sesudah pre-meal dan 1 jam post-meal itu dilakukan pemeriksaan. Kemudian kalau belum tercapai, maka dapat ditambahkan dengan insulin rapid lebih dari 2 kali. Itu sebagian besar adalah setting rawat jalan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana sih sebaiknya kita menggunakan terapi insulin untuk setting rawat jalan dengan menggunakan insulin Lispro yang hari ini menjadi pemandu kita dalam kegiatan ini. Setelah tadi adanya basal dan pemberian metformin, jadi sekali lagi sebaiknya metformin itu di semua guideline itu diberikan, dan adalah sebuah kesalahan atau kekurang tepatan bahwa metformin itu menyebabkan kerusakan pada ginjal, itu yang sering sekali disampaikan, tetapi metformin itu dari berbagai penelitian yang ada, termasuk dengan penelitian saya juga itu berkatakan bahwa dia adalah bersifat renoprotector dengan lebih dari 100 keuntungan penggunaan daripada metformin. Setelah pemberian basal insulin dan pemberian metformin, maka kita lihat manakala HbA1c-nya belum terkontrol, kalau ini sulit kita lakukan, periksa kadar gula darah sebelum dan 1 jam setelah mendapatkan asupan makan, maka tambahkan insulin Lispro pada makan terbesar pertama. Kalau memang makan terbesar pertama mungkin sudah terkendali, tetapi makan terbesar yang kedua, manakala HbA1c-nya juga belum dapat tercapai, maka berikan insulin Lispro pada makan terbesar kedua. Dan kalau masih juga belum, ini dapat diberikan insulin Lispro pada makan yang ketiga. Menggunakan HbA1c pada teorinya itu sekitar 1 bulan sekali sudah terjadi perubahan di atas 50%. Jadi kalau di kita, kalau menggunakan BPJS kan HbA1c sampai 3 bulan sekali baru diizinkan. Nah, kalau ini sulit kita lakukan sehingga akan terjadi keterlambatan dalam pemberian koreksi insulin ini, maka lakukan sekali lagi pemeriksaan kadar gula darah sebelum dan 1 jam setelah makan. Bagaimana caranya? Digunakan pada awalan dengan menggunakan rata-rata dimulai dengan 4 unit. Kenapa dia 4 unit? Nanti itu ada penjelasannya di belakang. Atau dimulai dari 0,1 unit per kilogram berat badan. Kalau saya memulainya rata-rata 4 unit, karena prinsip saya adalah saya akan memulainya mulai dari dosis yang pertama dahulu, dosis terendah dahulu sambil mengatur pola makannya yang terbaik. Karena sebagian besar pasien-pasien diabetes itu pola makannya yang sangat tidak tepat. Jadi orang diabetes itu, karena saya sendiri mengalaminya, adalah sering lupa apakah dia sudah makan atau belum. Sebab merasa lapar terus. Jadi ini patokannya. Penyesuaian dosis tentunya kita lakukan pemeriksaan 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Artinya 3 sampai 7 hari dalam seminggu kita lakukan pemeriksaan, dapat ditingkatkan 1 sampai 2 unit untuk obat-obat untuk injeksi daripada Lispro ini. Bagaimana pada pasien-pasien dengan rawat inap? Pasien-pasien dengan rawat inap itu tentunya memiliki kekhasan tertentu. Apa itu? Bahwa saya buka dulu ini, kenapa ini ada chattingan? Suara saya terdengar ya? Moderator?
Bapak, terdengar jelas. Terima kasih. Saya lanjutkan. Diabetes kenapa menjadi perhatian? Pertama bahwa sebelum masa COVID ini, kondisi komorbid diabetes itu 4 kali lipat terjadi, urutan keempat daripada penyakit yang menjadi komorbid pasien yang dirawat inap. Pada posisi sekarang ini, pandemi ini adalah rumus 2. Komorbid nomor 2, kemudian pasien-pasien yang meninggal itu biasanya diikuti dengan diabetes, lalu pasien-pasien yang perpanjangan rawat inap pada masa pandemi itu diakibatkan oleh diabetes. Kemudian 10-12% daripada seluruh total pasien yang dirawat di rumah sakit sebelum masa pandemi. Pada saat masa pandemi sekarang ini datanya menunjukkan bahwa lebih dari 80% penderita yang dirawat akibat COVID itu ada komorbid diabetes. Yang paling tinggi itu adalah hipertensi. Ada komorbid diabetes. Dan selama ini yang menyebabkan terjadinya operasi pada jantung itu bypass dan sebagainya, pemasangan ring dan sebagainya, itu adalah pasien-pasien diabetes. Sehingga kondisi-kondisi ini dan komplikasi yang diakibatkan oleh diabetes itu menyebabkan adanya peningkatan daripada cost. Kenapa saya tidak bisa mengulanginya? Punya saya macet? Tidak kok Bapak, tidak macet. Ini tidak bisa saya majukan. Oh. Apa perlu di backup untuk saya tayangkan, Bapak? Oh, enggak bisa. Oh iya, baik. Oke, pada rumah sakit, definisi kelainan glukosa itu adalah hiperglikemia manakala kadar gula darah dengan kondisi dia penyakit yang lain ya, kadar gula darah itu lebih dari 180 dan hipoglikemia manakala kadar gula darah di bawah 70. Posisi sekarang tentunya kita dapati bahwa ada kondisi yang begitu ekstrimnya. Banyak sekali pasien-pasien yang masuk sekarang dengan kadar gula darah di atas 600 atau kadar gula darah di bawah 50 atau 40. Itu banyak sekali pasien-pasien, apalagi dengan pasien-pasien yang COVID ini. Sehingga peningkatan kadar gula darah dan rendahnya kadar gula darah dalam posisi hipoglikemia itu menyebabkan angka kesakitan dan angka kematian yang makin meningkat. Ini adalah data yang diungkapkan oleh Mayo Clinic, walaupun datanya cukup lama, dari tahun 2003 dikatakan bahwa manakala kadar gula darah itu meningkat di atas 200, maka angka kematian itu dapat meningkat lebih daripada 3 kali dibandingkan dengan orang-orang yang tanpa diabetes. Dan akan meningkat 4 kali kejadiannya manakala angka gula darahnya rata-rata di atas 300. Sehingga target glikemik pada pasien yang rawat inap, baik itu pasien kritis ataupun non-kritis, adalah 140 sampai 180 mg per desiliter. Inilah yang harus kita capai. Bahkan pada pasien-pasien yang non-kritis dengan kondisi-kondisi perbaikan tertentu, itu harusnya kadar gula darahnya di bawah 140, tetapi tidak lebih rendah daripada 110. Ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa pada posisi sekarang itu kita banyak sekali mendapati kondisi perawatan pasien yang kritis. Sehingga kita menggunakan apa yang disebut dengan infus insulin atau insulin intravena atau dengan menggunakan drip insulin. Nah, yang paling penting adalah bagaimana caranya teman-teman semua bisa dapat mempersiapkan sediaan yang dibutuhkan oleh kami para dokter dalam mengatasi hal ini. Karena ini sering sekali terdapat perselisihan di antara kita. Terus terang saja itu dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Saya mengharapkan agar melihat kesediaan alat.
Ada pump insulin itu yang 20 mili, ada pump insulin yang 50 mili. Tanyakan dan kerjasamalah kepada kita semua, baik dokter, perawat, dan farmasi, untuk mempersiapkan alat mana yang paling sering dipakai, alat mana yang kita betul-betul mahir dalam memakainya. Larutan daripada insulin tersebut disiapkan, insulin Lispro-nya dipersiapkan antara 0,1 unit per mililiter hingga 1 unit per mililiter dengan larutan NaCl 0,9%. Jadi NaCl yang salin normal gitu ya. Nah, ini mohon untuk diperhatikan. Menurut saya harusnya yang mempersiapkan ini adalah apoteker yang berada di ruangan, apoteker yang berada di ruangan. Kalau saya biasa menggunakan 1 unit per mililiter karena saya biasanya menggunakan dengan menggunakan perhitungan berat badan, perhitungan total daripada total dos daripada insulin, dan dengan mempergunakan kondisi kadar gula darah yang terjadi pada saat itu. Sehingga pemberian insulin Lispro secara intravenus ini setelah disiapkan oleh apotekernya itu harus di bawah pengawasan medis. Karena kenapa? Tidak boleh terjadi penurunan yang begitu cepatnya dan jangan sampai kita salah dalam memasukkan insulin ini. Ini yang menjadi perhatian khusus. Saya titip kepada teman-teman semua, tolong untuk pemberian insulin intravenus pada pasien-pasien yang dirawat kritis betul-betul diperhatikan dan dipersiapkan dengan cara sebaik-baiknya. Monitor itu kalau saya 1 sampai maksimal 3 jam sekali, rata-rata 1 jam pada pemberian fase awal karena saya menghindari penurunan kadar gula darah yang begitu cepatnya dalam setiap jamnya. Yang kedua, saya juga menghindari apa yang disebut dengan silent death akibat hipoglikemia, dan saya juga memonitor kaliumnya itu setiap 4 jam sekali. Tentu saja pada posisi ini kita akan menggunakan resources yang lumayan banyak dan ketat untuk pasien-pasien kritis. Ini adalah salah satu panduan saja yang dikeluarkan oleh ADA tahun 2019, dan ini sudah banyak sekali modifikasinya. Pada prinsipnya adalah ada 2, pada saat itu digunakan 0,1 unit per kilogram berat badan, baik itu IP bolus maupun dengan mulai langsung kepada IP infusan dengan menggunakan insulin Lispro. Kalau ini SC-nya bisa digunakan yang seperti ini. Macam-macam modifikasinya. Ini adalah modifikasi yang dilakukan oleh Yale University. Ini juga sangat sering kita gunakan, dan ini biasanya telah digunakan oleh teman-teman dari intensive care di ICU dan ICCU. Jadi teman-teman juga mungkin di seluruh Indonesia yang bekerja di rumah sakit itu sangat familiar dengan bagaimana pemberian insulin ini, sehingga kadang-kadang kita heran ya, bisa saja insulin itu yang isinya 300 unit itu habis dalam beberapa hari, kan begitu. Ini yang sering sekali kita gunakan karena ini dikeluarkan oleh Keio University School. Biasanya gambarannya mendekati gambaran orang Asia secara umum, dan ini yang sering kita gunakan juga. Dua posisi tadi yang dari Yale dan dari Keio University ini juga sangat sering kita gunakan. Coba lihatlah bagaimana peningkatan daripada insulinnya itu sangat agresif sekali, dan tentunya penggunaan insulin yang seperti ini harusnya betul-betul diawasi, karena ketepatan dosis pada saat penyampuran daripada insulin dengan NaCl itu sangat dibutuhkan sekali. Karena ini mainnya hanya 0,3 unit naiknya, kemudian ya kalau yang 6 unit sih kita mungkin tidak terlalu memperhatikan. Tetapi kalau naiknya 0,3 unit, coba bayangkan kalau seandainya tetesan atau larutan tadi tidak tepat.
Jadi ini saya titip sekali kepada teman-teman apoteker di seluruh Indonesia untuk betul-betul pelarutan daripada insulin lispro ini menggunakan pelarutan yang tepat. Yang saya kira yang ahlinya itu adalah sejawat apoteker semua. Ini adalah case-case tertentu, baik dengan pasien ketoasidosis. Ini saya tayangkan sengaja agar kita semua mengetahui dan menunjukkan betapa pentingnya sejawat semua, sejawat apoteker semua berada di tempat ini untuk mengawasi posisi pemberian daripada insulin intravenous route ini. Ini dikeluarkan oleh ADA tahun 2017 dan ini yang masih kita pakai. Ini adalah koreksi-koreksi pasien pada baik itu setelah lepas daripada pemberian intravenus maupun koreksi pasien yang setting rawat jalan. Yaitu pemberiannya dengan menggunakan injeksi insulin subkutan kerja cepat. Dalam hal ini adalah insulin lispro. Itu biasanya kita gunakan dengan pertimbangan bahwa 1 unit insulin lispro itu dapat mengontrol kadar gula darah itu sekitar 25 mg per desiliter. Ini adalah dosis koreksi. Jadi misalnya pasien itu punya gula darah 200 pada saat ini kita periksa. Sedangkan dia telah mendapat insulin lispro-nya tadi, subkutannya untuk yang prandialnya itu adalah 3 kali 6 unit misalnya. Maka 200 itu belum mencapai target. Karena target kita usahakan di bawah 140 pada pasien-pasien yang non-kritis. Berarti kita hitung itu 200 dikurang 140 adalah 60, berarti koreksi dosnya untuk subkutan adalah 60 dibagi 25. Ya, kira-kira 2 unit. Kecil sekali sepertinya. Ya, sepertinya kecil sekali. 2 unit lebih atau 3 unit lah kita berikan. Kecil sekali. Jadi kita tambahkan suntikan subkutan itu 3 unit untuk pasien-pasien yang dilakukan koreksi. Ini juga penting untuk pasien-pasien yang biasanya habis pesta, dia sudah dapat insulin yang sangat baik sekali, kadar gula darahnya sudah teratur. Tetapi pada hari itu dia pesta, nggak enak rasanya, enak banget ini saladnya, pudingnya, semuanya itu enak banget. Tentu dia harus dibatasi. Dilakukan pemeriksaan pada saat sesudah dia pulang dari pesta, kemudian dilakukan koreksi. Tetapi perlu diingatkan kepada pasiennya, jangan mentang-mentang ada yang namanya dosis koreksi itu lantas sembarangan dia melakukan memberikan asupan makan dan sebagainya. Saya kira seperti itu ya. Ini fungsinya ini. Dan ini harusnya bisa dijelaskan oleh kita semua. Bisa dijelaskan oleh kita semua penentuan daripada dosis koreksi ini. Saya mengharapkan bahwa teman-teman bisa dapat melaksanakan ini. Dan koreksi ini juga atau pemberian insulin subkutan ini juga wajib diberikan pada pasien-pasien yang telah mendapatkan asupan nutrisi yang baik setelah dia menerima insulin basal. Jadi setelah menerima insulin basal, tentunya kita berikan insulin, dicek postprandialnya seperti apa. Sehingga kita menghindari apa yang disebut dengan sliding scale. Ini bagi senior-senior yang mungkin lulusannya atau sekolahnya di atas sebelum tahun 2012 ke bawah, ada yang namanya istilah sliding scale. Sehingga pasien itu mendapatkan insulin yang begitu tingginya, kemudian dia terjadi lonjakan kadar gula darahnya yang sangat tinggi, dan ini menyebabkan terjadinya komplikasi yang tidak baik. Akibat apa? Akibat kita menggunakan ada istilahnya sliding scale, semuanya dinaikkan insulinnya berpatokan dengan kadar gula darah pada saat itu. Padahal pada saat itu pasiennya makannya tidak sempurna. Sehingga sekarang disepakati apa yang disebut dengan dosis koreksi. Jadi ini panduan. Pertama, gunakan insulin jangka panjang. Gunakan insulin jangka panjang.
atau insulin basal, lalu koreksi dengan menggunakan insulin jangka pendek atau insulin lispro dengan patokan bahwa ini patokan saja ya, tergantung dari pasiennya. Kalau yang orang yang gemuk juga ada perhitungannya. Itu 1 unit diperkirakan dapat menurunkan gula darah sekitar 25. Dan penambahan ini dikenal sebagai istilah basal plus. Ini basalnya, ini plus. Kalau plus 1 kali dia disebut sebagai basal plus 1, 2 kali disebut basal plus 2, 3 kali disebut basal bolus plus dosis koreksi. Bapak, Nah, maaf ini waktunya 5 menit lagi. Ya, kebetulan ini insya Allah slide yang terakhir. Ini adalah dosis insulin yang terjadwal. Sebaiknya kerjasama dengan teman-teman nutrisi, dengan teman-teman dietitian untuk membantu dokternya memperhitungkan dosis koreksi terhadap penggunaan insulin lispro ini. Karena ketepatan dosis dan ketepatan target pencapaian gula darah itu sangat diperlukan untuk mencegah peningkatan angka kesakitan dan komplikasi serta angka kematian pasien yang kita rawat inapkan. Ini adalah bagaimana cara menghitung dosis koreksi dengan cara yang lain, yaitu dengan total dos harian. Ini pada orang yang menggunakan human insulin reguler, sedangkan ini yang menggunakan analog atau menggunakan lispro sudah dibuatkan di sini. Kemudian ada lagi dosis yang menggunakan berat badan, ini yang biasa saya gunakan, atau dengan menggunakan total dosis insulin manakala pasien ini dulunya telah memiliki dosis insulin yang sudah mencapai kadar gula darah secara tepat. Sebagai kesimpulan, kita telah membicarakan bagaimana cara pemberian insulin kerja cepat atau lispro ini pada manajemen secara umum pasien hiperglikemia, baik itu yang setting rawat jalan maupun rawat inap. Penggunaan insulin terutama pada pasien intensive care dan pasien khusus harus dalam pengawasan tenaga medis dan dokter dengan penyiapan obat-obatan insulin itu harus dalam pengawasan apoteker. Diabetes hanya dapat dikelola dengan kerjasama dari semua unsur atau stakeholder atau profesi yang ada. Demikian, terima kasih. Perkenan maaf kalau seandainya ada yang kurang pas. Bila topik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.